Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari kelas 12A2. Di sini saya akan membahas materi tentang Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia adalah salah satu peristiwa bersejarah yang berperan penting dalam proses kembalinya Indonesia ke sistem negara kesatuan. Konferensi ini merupakan pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia (RI) dan negara-negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat (RIS) yang diadakan pada 19 sampai 22 Juli 1949 di Yogyakarta dan 31 Juli sampai 2 Agustus 1949 di Jakarta. Peristiwa ini terjadi di tengah upaya Belanda untuk mempertahankan sistem federal di Indonesia. Sistem federal yang dibentuk melalui RIS adalah strategi Belanda untuk melemahkan Republik Indonesia dan mempertahankan pengaruhnya di Nusantara. Namun, rakyat Indonesia secara luas menolak sistem ini dan menginginkan kembali ke bentuk negara kesatuan. Adapun latar belakang Konferensi Indonesia. 1. Belanda memecah Indonesia dengan sistem federal. Setelah gagal merebut kembali Indonesia melalui agresi militer Belanda I 1947 dan agresi militer Belanda II 1948, Belanda beralih ke strategi politik dengan membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS adalah sistem federal yang terdiri dari beberapa negara bagian seperti negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Sumatera Timur, dan negara Madura. Belanda berharap sistem ini bisa melemahkan Republik Indonesia dan membuat negara-negara bagian lebih bergantung pada mereka. Negara-negara bagian ini pada awalnya dibentuk di bawah pengaruh dan dukungan Belanda, tetapi tidak memiliki legitimasi kuat di mata rakyat. Namun, rakyat Indonesia di berbagai wilayah menolak sistem federal ini. Banyak demonstrasi dan pemberontak terjadi di berbagai daerah untuk menuntut pembubaran RIS dan pengembalian sistem negara kesatuan. 2. Desakan rakyat Konferensi Inter-Indonesia untuk kembali ke NKRI. Sebagian besar rakyat Indonesia tidak mengakui negara bagian dalam RIS karena mereka menganggap bahwa negara-negara ini adalah buatan Belanda untuk memecah belah Indonesia. Gerakan pro-NKRI semakin kuat di berbagai daerah, termasuk di negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur. Akibat tekanan rakyat dan kurangnya dukungan, para pimpinan negara bagian mulai mempertimbangkan untuk kembali ke negara kesatuan. Melihat situasi ini, Republik Indonesia yang saat itu berpusat di Yogyakarta segera menginisiasi Konferensi Inter-Indonesia sebagai langkah untuk menyatukan semua pihak dan memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi dengan Belanda. Berikut jalannya Konferensi Inter-Indonesia. 1. Konferensi di Yogyakarta 19 sampai 22 Juli 1949. Peserta konferensi yaitu Republik Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, Muhammad Raem, dan Sultan Hamengkubuwono. 9. Negara Indonesia Timur dan negara bagian lainnya diwakili oleh pemimpin-pemimpin lokal yang mulai condong ke NKRI. Hasil Konferensi Inter-Indonesianya. 1. Pernyataan kesepakatan untuk kembali ke NKRI. Semua peserta sepakat bahwa Indonesia harus kembali ke sistem negara kesatuan. Pemerintah pusat harus memiliki kewenangan lebih besar dibandingkan dengan negara bagian. Yang kedua, penyatuan angkatan bersenjata. Semua pasukan militer yang ada di negara bagian akan dilebur ke dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI). Negara bagian tidak boleh memiliki pasukan militer sendiri untuk mencegah pepecahan. Yang ketiga, sistem pemerintah dan konstitusi pemerintah akan berbentuk republik dengan sistem demokrasi. Pemerintah pusat tetap kuat, tetapi daerah tetap diberi kewenangan khusus untuk menjalankan otonomi. Yang kedua, Konferensi Inter-Indonesia di Jakarta, 31 Juli sampai 2 Agustus 1949. Integrasi administrasi negara bagian ke dalam sistem pemerintahan pusat. Penyesuaian konstitusi untuk mendukung negara kesatuan, pembentukan sistem perwakilan rakyat setelah NKRI kembali terbentuk. Konferensi ini menegaskan bahwa Indonesia akan segera kembali menjadi negara kesatuan dan menyiapkan strategi diplomasi dalam Konferensi Meja Bunra (KMB). Ada pula dampak Konferensi Inter-Indonesia. 1.
menggagalkan rencana Belanda memecah Indonesia. Dengan adanya kesepakatan dalam konferensi inter-Indonesia, negara-negara bagian dalam RIS mulai menolak independensi Belanda. Negara-negara bagian menyatakan kesetiaan untuk bergabung dengan Republik Indonesia, yang membuat sistem federal buatan Belanda kehilangan legitimasi. 2. Memperkuat posisi Indonesia dalam konferensi meja bundar (KMB). Kesepakatan dalam konferensi ini memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan KMB. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Hatta berhasil memperoleh pengakuan kedaulatan Indonesia secara penuh pada 27 Desember 1949. 3. Menjadi awal kembalinya NKRI. Setelah pengakuan kedaulatan, RIS resmi dibubarkan pada 17 Agustus 1950. Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlaku hingga saat ini. Jadi, kesimpulannya, konferensi inter-Indonesia adalah langkah krusial dalam perjalanan Indonesia menuju negara kesatuan. Melalui pertemuan ini, negara bagian dalam RIS sepakat untuk meninggalkan sistem federal buatan Belanda dan bergabung kembali dengan NKRI. Keputusan ini menggagalkan upaya Belanda untuk memecah belah Indonesia dan menjadi kunci dalam negosiasi di konferensi meja bundar, yang akhirnya mengarah pada pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Kesepakatan ini membuktikan bahwa persatuan dan diplomasi yang kuat mampu mengalahkan strategi kolonialisme. Berkat konferensi ini, Indonesia berhasil mempertahankan keutuhan wilayahnya sebagai negara kesatuan hingga saat ini. Berikut penjelasan materi tentang konferensi inter-Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.